Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa soal ya tentang konsep limit. Jadi kita akan memahami lebih dalam konsep limit itu seperti apa. Baik, sebelumnya kita pahami dulu ya. Apa konsep limit itu, bagaimana sih sebenarnya limit itu dikatakan ada misalkan ada limit fx untuk x mendekati c. Nah, itu dikatakan ada apabila limit fx yang dari kiri itu sama dengan nilai limit fx yang dari kanan. Jadi limit kiri sama dengan limit kanan. Itu konsep yang harus dipegang terlebih dahulu. Oke, nah dengan bermodal konsep ini kita akan bisa menyelesaikan soal yang ini. Jadi kita akan ketahui apakah dia punya limit di titik tertentu atau tidak. Baik, yang pertama, sebelum ke limit ya, ini saya beri beberapa soal dulu tentang fungsi. Jadi biar nggak bingung juga, kita harus bisa membedakan apa itu fungsi di suatu titik dan limit di suatu titik. Jadi kalau fungsi di suatu titik itu ya nilai fungsinya di titik tertentu gitu. Tapi kalau limitnya itu hanya pendekatannya. Gitu. Limit itu kan batas ya. Jadi batasnya di titik tersebut tuh berapa gitu. Oke, baik. Yang pertama, nilai dari f negatif 3. Negatif 3, jadi x-nya negatif 3 ya. Negatif 3 di sini. Nah, ternyata di sini ada dua titik pemberhentian. Yang satunya bulat terisi, yang satunya bulat kosong kayak donat ya. Nah, kalau kayak yang seperti ini, yang kosong ini artinya tidak ada nilai di titik tersebut. Tapi kalau penuh seperti ini, berarti nilainya ada, gitu ya. Jadi kalau fungsi nilai dari f negatif 3 itu ya ini 1. Kenapa? Karena yang 2 ini dia nggak ada, jadi grafik ini ya, dia dari sini sebelum negatif 3 berhenti di negatif 3. Nah, di negatif 3 tuh nggak ada nilainya, nggak memenuhi nilainya untuk fungsi ini. Kemudian setelah negatif 3 dia berlanjut lagi. Jadi kalau dituliskan simbolnya itu x-nya kurang dari negatif 3 dan x lebih dari negatif 3. Jadi negatif 3-nya nggak ada di sini. Nah, negatif 3-nya adanya di sini. Jadi f negatif 3 adalah 1. Yang kedua, f negatif 1. Nilai fungsi ketika x-nya negatif 1. Kita lihat di sini. Ketika x-nya negatif 1, nah ternyata di sini dia bulat kosong ya, berarti nggak ada nilai di sini yang terpenuhi, artinya f negatif 1 tidak ada nilainya. Kemudian f1, nah f1 kita tarik, ternyata f1 ada dua nilai lagi, 1 sama 2, bukan dua nilai ya. Yang memenuhi yang mana? Yang ini, yang bulat terisi. Ingat bahwa kalau dia bulat kosong berarti tidak ada yang memenuhi, gitu ya. Ini untuk fungsi. Kemudian kita masuk ke limit. Limit fx, ini fx-nya ya, grafik ini adalah fx dan ini juga termasuk dalam fx untuk x mendekati negatif 3. Nah, jadi dari sini kita lihat konsepnya.
suatu fungsi memiliki limit di suatu titik, misalkan di sini titiknya C, itu jika dan hanya jika limit dari kiri sama dengan limit dari kanan. Kita cek saja. X mendekati negatif 3. X mendekati negatif 3 ini ya. Nah, limit dari kirinya mana? Berarti limit dari kirinya yang ini. Ini limit dari kiri. Jadi dari kiri berjalan menuju negatif 3. Kemudian limit dari kanannya mana? Yang ini. Nah, ini kan dia menuju negatif 3 dari kanan. Berarti nilai limitnya berapa? Nilai limitnya adalah 2. Gitu. Nah, ini bagaimana? Ini kan dia hanya titik ya. Jadi kita nggak bisa melihat pendekatannya. Jadi nggak bisa digunakan. Kita gunakan yang bisa dilihat pendekatannya. Pendekatan dari kiri dan pendekatan dari kanan. Ternyata nilainya sama. Nah, ini saya tuliskan ini 2 karena limit fx x dari kirinya itu 2 dan limit fx x dari kanan juga 2. Makanya kita dapat simpulkan bahwa dia nilainya adalah 2. Gitu. Yang berikutnya, limit fx untuk x mendekati negatif 1. Kita selidiki dulu. Limit fx untuk x mendekati negatif 1 dari kiri berapa? Ini mendekati dari kiri, berarti di sebelah kiri nilainya adalah ini ya. Berapa ini? Coba kita anggap 2,5 gitu ya. Kemudian kita selidiki yang limit fx untuk x mendekati negatif 1 dari kanan. Berapa? Dari kanan ini ternyata nilainya juga 5/2. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa limit fx-nya itu adalah 5/2. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya, limit fx untuk x mendekati 1. Untuk x mendekati 1, kita selidiki dulu masing-masing. Kalau dari kiri berapa? Nah, limit saya bawa ke atas ini ya untuk yang jawaban F. Limit fx x mendekati 1 dari kiri, nilainya adalah dari kiri. Dari kiri nilai ternyata dia berhentinya di 2. Jadi pendekatan fx untuk x mendekati 1 dari kiri itu 2. Kemudian yang mendekati 1 dari kanan nilainya adalah dari kanan. Nilainya adalah 1. Gitu. Nah, karena limit dari kiri tidak sama dengan limit dari kanan, maka limit x mendekati 1-nya tidak ada. Begitu.